seluruh warga ITB-Adias. Warga itu berarti ada wakil rektor, ada ketua yayasan, ada semua rektor, semua dosen-dosen, semua mahasiswa ITB-Adias. Kita selalu selalu. Yang saya hormati para wakil rektor yang hadir, rektor 1, rektor 2, 3, 4, rektor 1 bisa hadir Pak ya. Wakil rektor 1 bisa hadir. Yang saya hormati segenap dosen dan tenaga kependidikan ITB-Adias. Yang saya hormati ketua DIMA, ketua Dewan Mahasiswa dan DPM, senat mahasiswa, BEM ya, DPM. Yang saya banggakan, yang saya hormati Ketua Panitia Moka tahun 2023 ITB-Adias yang luar biasa bisa mengadakan acara pada siang hari ini. Yang saya banggakan para mahasiswa dan mahasiswi baru ITB-Adias yang akan melakukan kegiatan Moka, pengenalan masa orientasi kehidupan kampus. Kalau dulu namanya terus apa lagi dulu ya, ospek, zaman saya ospek nih. Ganti-ganti namanya jadi lupa ya. Tapi intinya sama sih, mengenalkan kampus seperti apa sih kehidupan kampus itu. Nah itu di situ ada banyak kegiatan yang harus dilakukan. Dan yang saya hormati hadirin semua, tamu undangan yang berbahagia. Pertama, alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita masih bisa bersilaturahim, berkumpul di kampus kita tercinta, kampus ITB-Adias, Institut Teknologi dan Bisnis Adias. Tepuk tangan untuk kampus kita tercinta. Dalam rangka acara pembukaan masa orientasi kehidupan kampus atau MOKA ITB-Adias tahun 2023. Sholawat dan salam karena kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau dapat kita terima baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Bapak Ibu dan wabil khusus para mahasiswa mahasiswi baru ITB-Adias. Kalian harus bersyukur bahwa bisa kuliah di kampus ITB-Adias, karena tidak semua warga masyarakat Kabupaten Pemalang ataupun warga sekitar Kabupaten Pemalang, Kabupaten Sekitar Pemalang juga tidak semuanya bisa kuliah di ITB-Adias. Jadi ada semuanya, anakku semuanya bisa bersyukur bisa kuliah di ITB-Adias. Dan ini jangan disia-siakan, karena adik-adik semua, anak-anakku semua ini adalah dari orang tua, tugas dari orang tua untuk belajar di sini, sehingga manfaatkan belajar di ITB-Adias dengan sebaik-baiknya, lulus dengan cepat yang terbaik. Amin. ITB-Adias ini salah satu kampus yang ada di Kabupaten Pemalang. Ada dua, kita punya STID 1, ITB-Adias ini 1, dan harapannya dua kampus ini menjadi ikon di Kabupaten Pemalang dan menjadi kebanggaan kampus atau perguruan tinggi di Kabupaten Pemalang. Dan ini sangat akan membantu IPM di Kabupaten Pemalang. Kita tahu saat ini IPM kita masih rendah, dan dengan adanya kampus ini dan harapan yang tadi saya bisik-bisik dengan Pak Haji Nur Sadi bahwa ke depan penerimaan di tahun depan bisa 1.000 mahasiswa. Amin. Kita berdoa semuanya, pemerintah juga akan bekerja sama, akan kita membantu Pak Nur Sadi, pemerintah, karena ini secara tidak langsung ini sangat dibutuhkan pemerintah kita saat ini, karena IPM kita yang rendah, sehingga dengan peminatan belajar atau peminatan berkuliah, melanjutkan kuliah dari SMA atau SMK
kuliah di kampus perguruan tinggi itu akan menambah IPM Kabupaten Pemalang. Dan kalau boleh saya bercerita, anak-anakku semuanya, adik-adikku, kalau saya boleh bercerita, untuk menaikkan ekonomi kita, itu adalah dengan pendidikan. Dengan pendidikan. Kalau kita pendidikannya masih rendah terus, ya ekonomi kita juga akan rendah terus. Sehingga dengan semangat kita belajar, semangat kita menuntut ilmu setinggi-tingginya, itu adalah jalan menuju ekonomi yang baik. Jalan menuju ekonomi yang baik. Sekarang saya sudah buktikan, saya membuktikan diri saya sendiri dan saya membuktikan kepada teman-teman yang memang mereka sukses itu karena pendidikannya gitu. Karena dengan dia sekolah yang baik, kuliah, habis itu setelah kuliah mereka akan ditempatkan di mana menjadi kehidupannya menjadi lebih baik. Dan itu janjinya Allah di dalam Al-Quran gitu. Jadi tidak perlu diragukan. Kalau kita menuntut ilmu itu pasti akan dinaikkan derajatnya, sehingga tidak perlu ragu. Dan itu perlu disemangati di Kabupaten Pemalang. Masyarakat Kabupaten Pemalang perlu disemangati dengan itu. Ayo kita belajar. Dengan belajar kita pasti akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar apa saja? Belajar umum, belajar agama, belajar terus. Contohnya adalah diri saya sendiri. Saya bukan berasal dari keluarga yang berada. Saya bukan berasal dari keluarga yang berada. Keluarga kami keluarga yang pas-pasan gitu. Tapi dengan semangat menuntut ilmu, akhirnya kami keluarga semua sarjana semuanya. Dan semangat orang tuanya dengan diikuti oleh prihatinnya anaknya. Kita harus menyambung. Kalau kita tidak punya itu, kita harus saling menyambung. Orang tuanya semangat, anaknya juga semangat untuk belajar. Anaknya semangat untuk sekolah, anaknya semangat untuk kuliah. Gitu. Orang tuanya semangat, sama-sama semangat. Kalau sudah sama-sama semangat, sudah enak semuanya. Tidak ada yang susah. Kalau untuk belajar itu, yakin saja pasti ada biayanya untuk kuliah, untuk sekolah, untuk segala macam. Tidak perlu ragu. Karena di masyarakat kita masih ragu, saya kerjanya begini gimana? Saya mau nguliahin anak gitu. Kita nggak sanggup lagi nyekolahkan anak dan sebagainya. Sudah putus asa dulu, sudah nyerah dulu. Gitu. Tidak perlu nyerah, harus semangat, pantang menyerah. Itulah mahasiswa. Ada jalannya. Saya buktikan masalahnya. Di keluarga kami, keluarga yang biasa-biasa saja, keluarga yang pas-pasan barangkali, bukan keluarga orang kaya, tidak gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak atau saudara-saudara saya itu kuliah semua sarjana semua. Gitu. Artinya dengan semangat pantang menyerah, ayo kita bersama-sama belajar. Ini mungkin masih kurang nih Pak Nur tadi yang belajar di sini. Kita harus semangat besok di tahun depan kita bareng-bareng untuk mengejarkan, apalagi kampusnya sudah bagus. Ini saya kira ini sebagai daya tariknya Pak Nur tadi untuk menarik minat dari para calon-calon mahasiswa ke depan itu biar kuliah di ITB Hadiah tercinta ini kita. Dan nanti mungkin ada strategi yang lain Pak Nur tadi ya, bagaimana mungkin ada beasiswa dan sebagainya, nanti biar semangat untuk ini. Tidak usah khawatir. Sebenarnya banyak sekali kalau kita mau kreatif, kalau yang tidak punya biaya pun bisa dicarikan anggaran-anggaran atau beasiswa yang bisa dilakukan. Yang penting semangatnya itu. Yang penting semangatnya belajar menjadi yang terbaik. Tapi kalau misalnya malas-malasan ya nggak bisa. Gitu. Nah kita harus jadi mahasiswa tuh harus semangat, harus kreatif, harus inovatif, harus terus belajar, harus pantang menyerah. Itu kan penting itu, pantang menyerah. Jangan putus asa, waduh gini nggak bisa. Apalagi tantangan kita ke depan, dari Ibu, tantangan kita ke depan sudah era digitalisasi. Kita harus betul-betul bisa menempa diri kita, ya harus bisa menempa diri kita dan bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang konten-konten negatif, mana yang konten-konten positif, mana yang bisa kita konsumsi dan mana yang tidak bisa kita konsumsi.
banyak sekali kita bisa belajar di situ. Kalau zaman dulu mungkin keterbatasan belajar ya hanya dengan dosen gitu ya, hanya dengan dosen langsung. Tapi kalau sekarang dosen ya kita bisa langsung bertanya kepada dosen, bisa langsung berkomunikasi, berdiskusi dengan dosen, bisa juga belajar dari yang lain, banyak ilmu-ilmu yang lain. Kalau dulu mungkin kita bertanya takut sama dosen, kalau sekarang dosen sudah lebih terbuka, lebih bisa berkomunikasi, lebih bisa berinteraksi, lebih terbuka untuk berdiskusi dengan mahasiswanya. Kalau zaman dulu rata-rata ya tidak, kita mau ngobrol dengan dosen takut kayak gitu. Kalau sekarang kan ya, sekarang kan bisa lebih terbuka sehingga lebih bisa mengeksplor dari kemampuan dari itu semuanya. Karena saya yakin Pemalang ini orangnya pintar-pintar, hebat-hebat, pintar-pintar, hebat-hebat. Kalau kita tidak disemangati, ini sayang sekali. Harusnya kita menjadi kabupaten terbaik di Provinsi Jawa Tengah. Amin. Dengan materi-materi atau dengan warga masyarakat Kabupaten Malang yang luar biasa, saya kira kita bisa nanti menjadi kabupaten terbaik di Provinsi Jawa Tengah. Intinya itu, kita sukses itu kuncinya adalah semangat, pantang menyerah, semangat, pantang menyerah, belajar yang rajin, dan jangan lupa juga saya sering menyampaikan di beberapa kesempatan berorganisasi. Jangan lupa berorganisasi, karena di situ ada belajar berinteraksi dengan teman, belajar berdiskusi dengan teman, belajar bagaimana mengelola